Shalom dimanapun Anda berada hari ini. Kita berjumpa lagi pada hari ini di dalam renungan tengah minggu yang saya beri tema Bersama Tuhan Kita ke Puncak. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah para murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Kalau saudara pernah membaca koran di media Indonesia, di sana pernah diberitakan seorang pria Jepang berusia 70 tahun yang masuk ke dalam Guinness Book of Record karena mampu menaklukkan puncak Himalaya. Sebagaimana kita tahu, Himalaya adalah gunung yang tertinggi di dunia. Sebuah cerita tentang pegunungan Himalaya yang lain. Ada 2 orang berusaha menaklukkan Himalaya ini. Yang satu seorang guru tua berusia 50 tahun dan satu lagi berusia 25 tahun. Mereka berdua berangkat dari titik yang sama. Tentu saja si pemuda yang berusia 25 tahun berbadan atletis dan kekar dengan cepat segera meninggalkan sang guru jauh dari bawahnya. Akan tetapi sesampainya di puncak, dia kehabisan tenaga lalu pingsan. Pada waktu siuman, ia terkejut karena sang guru sudah berada di sebelahnya. Keadaan gurunya justru berlawanan dengannya. Guru itu masih segar, seolah-olah dia tidak baru mendaki. Maka sang murid pun bertanya, "Guru, mengapa engkau masih tampak segar sampai di puncak ini? Padahal aku sudah pingsan." Guru itu menjawab, "Disinilah bedanya aku dan engkau. Engkau naik berusaha menundukkan gunung ini, tetapi aku naik untuk menikmatinya." Memang di dunia ini ada gunung-gunung yang harus kita taklukkan, yang seringkali membuat kita kehabisan tenaga karena berusaha menundukkannya. Namun, kalau kita menikmati gunung-gunung kesulitan itu, saya percaya kita bisa tetap sehat sampai tiba di puncaknya. Janganlah kita ingin menaklukkan sesuatu, tetapi nikmati saja agar kita tetap fresh. Kembali kepada pasal yang ke-17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kalau kita perhatikan dari 6 hari kemudian, berarti 6 hari sebelumnya ada suatu peristiwa. Kita bisa membacanya di pasal ke-17. Di ayat-ayat dalam pasal sebelumnya, Yesus bercerita masa depannya, bahwa ia akan menderita, mati di kayu salib, dan dibunuh. Bayangkanlah betapa stresnya para murid waktu diberitahu bahwa masa depan mereka tidak jauh dengan gurunya. Kita memang berusaha menghindari kesulitan, tetapi Yesus tahu secara psikologis
Murid-muridnya syok, karena itu perlu diajak beristirahat. Dan ayat ini mengatakan, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke gunung yang tinggi. Siapa yang diajak? Petrus, Yakobus, Yohanes. Padahal murid Yesus ada 12 orang. Waktu kita membaca ini, timbul suatu pertanyaan. Mengapa ia diajak kok hanya 3 orang? Mengapa yang diajak hanya 3 orang? Mengapa yang 9 ditinggal? Mengapa kita tidak mempunyai kepastian tentang hal ini? Tetapi ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, Yesus mungkin mengajak mereka, tetapi mereka tetap tidak mau. Memang orang bila diajak melakukan hal yang baik, sulit, dan biasanya yang mau menjadi lebih baik, itu presentasinya kecil sekali. Yang 9 orang, murid mungkin dibawa, tetapi ternyata yang naik cuma 30%. Kita perhatikan, Yesus membawa mereka kemana? Ia membawa mereka tidak turun, tidak pula terjungkal ke jurang, tetapi Yesus membawa mereka naik ke puncak gunung. Siapa yang tidak mau ke puncak? Puncak kehidupan, puncak ekonomi, puncak kebahagiaan, puncak kesehatan, puncak karir. Siapapun pasti ingin naik ke puncak, tetapi jangan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita akan cepat lelah dalam menjalaninya. Dalam mendaki sebuah gunung, apakah kita bisa membawa lemari, koper, atau bungkusan yang besar? Untuk mencapai puncak, kita hanya memerlukan peralatan-peralatan yang sangat terbatas dan tertentu. Kemungkinan yang kedua adalah Yesus memang mengetahui mental yang 9 murid itu. Kalau dia bawa ke puncak malah ngerepotin, ngaco, atau dengan kata lain mereka tidak siap dibawa ke puncak. Banyak orang ingin sukses, tetapi tidak siap menerima sebuah kesuksesan, karena sukses itu memiliki sisi gelap. Kalau kita berani sukses, kita harus berani juga memiliki musuh. Orang akan iri. Inilah hal yang kadang-kadang tidak dipersiapkan orang dalam mendaki kesuksesan. Sebagai contoh, pernahkah kita melihat kucing menangkap tikus, namun luput? Kalau kucing menangkap tikus terus gagal, apa dia malu lantas bersembunyi? Mengapa manusia tidak belajar dari seekor kucing? Mengapa kita harus malu dengan kegagalan kita? Padahal kegagalan adalah sebuah guru yang terbaik. Belajar dari seekor kucing, walaupun dia berusaha menangkap tikus dan luput, tetapi dia tidak pernah malu. Pernahkah saudara menendang bola? Kalau menendang bola, kakinya ditarik dulu, lalu ditaruh di depan, terus bolanya ditendang. Ya dong, kaki harus ditarik ke belakang, baru menendang bola. Kalau memanah, busurnya ditarik ke belakang terlebih dahulu, atau langsung ke depan? Ditarik ke belakang seharusnya. Mengapa manusia sulit mengalah untuk mundur, padahal hanya untuk melejit ke depan? Belajar dengan cara pandang yang jernih. Alam banyak mengajarkan kita dengan cara yang baik sekali. Hidup ini sangat sederhana. Kitalah yang mempersulit. Tuhan sendiri tidak pernah mempersulit umatnya. Ada banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca, bercerita tentang kesuksesan. Kalau saya ditanya apa sih kunci untuk meraih kesuksesan? Gampang. Kalau ingin berhasil, kita harus sukses dalam hubungan. Istilahnya relationship. Jika kita sukses dalam hubungan, kita akan terus dalam kehidupan. Supaya sukses, berarti kita harus disukai orang. Pernahkah saudara melihat orang yang kalau mukanya saja kita sudah tidak enak? Orang sering bilang tidak simpatik. Namun, ada orang yang kalau kita bertemu dengannya, rasanya menyejukkan.
Agar sukses, jadilah satu pribadi yang menyenangkan dan disukai orang. Setiap manusia akan punya citra diri. Citra diri itu apa sih? Citra diri adalah cara Tuhan memandang kita. Yang kedua, cara kita memandang diri kita. Yang ketiga, cara orang lain memandang kita. Jadi, ada 3 sudut pandang yang berbeda di sini. Bagaimana Tuhan memandang saya, bagaimana saya memandang saya, dan bagaimana orang lain memandang saya. Kemudian di dalam ayatnya yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih dan bersinar seperti terang. Perhatikan, apakah waktu pendakian Yesus berubah? Tidak. Yesus setelah sampai pada puncak, dia mengalami perubahan. Mengapa banyak orang begitu sampai di puncak karir, malah merasa kesepian dan frustasi? Sebab mereka hanya ingin sukses sendirian. Kalau mau sukses, bawalah juga teman-teman kita yang lain, agar mereka juga ikut sukses. Kalau saudara tidak punya sukses, saudara tidak bisa memberi sukses kepada orang lain. Kalau Anda tidak punya cinta, Anda tidak bisa mencintai orang lain. Karena itu, kunci pertamanya adalah cintailah diri saudara sendiri. Bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Kita terlebih dahulu menerima kasih Bapa yang dari sorga. Kalau seseorang tidak bisa menerima dirinya, pasti akan selalu terjadi konflik dengan orang lain. Anda bisa ngaca, memuji diri sendiri. Saudara harus bangga dengan diri saudara sendiri. Kalau saudara tidak bisa menerima diri Anda sendiri, saudara tidak bisa menerima diri orang lain. Ketika sampai di atas sukses itu, Yesus berubah karena dia membawa perubahan. Jangan sampai alam dan Tuhan memaksa Anda berubah. Lebih baik kita berubah sebelum ada orang lain yang memaksa kita berubah. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Perhatikan, waktu mereka sampai di puncak, Petrus melihat Musa dan Elia. Kalau saudara mau berubah, ada hal-hal baru yang Allah perlihatkan dalam hidup Anda. Kalau Anda mau mendaki, mau sampai kepada puncak, saya percaya banyak hal yang tidak dilihat orang lain akan Anda lihat bersama dengan Tuhan. Seseorang yang berada di atas penglihatannya lebih luas daripada orang yang di bawah. Sampai di puncak, tiba-tiba Petrus kehilangan keseimbangan. Setiap pencapaian baru diperlukan penyesuaian ego yang baru pula. Sebagai contoh, kalau saudara punya penghasilan 5 juta, mungkin saudara tidak terlalu sombong. Tetapi setelah penghasilan saudara 50 juta, ada satu perubahan dalam mental saudara. Dulu waktu 5 juta, pakai gelang 1 sudah bahagia. Setelah penghasilan 50 juta, seperti toko pindah. Gelangnya dari tangan sampai ke sikut. Hati-hati untuk sampai di puncak, karena itu diperlukan kesiapan mental. Kadang-kadang orang sampai di puncak malah kedinginan. Karena itu sebelum diberkati, kita siapkan diri kita untuk menerima berkat itu. Petrus tidak siap mentalnya. Ia merasa bahagia sehingga tiba-tiba ia ngomong akan membuat 3 kurungan untuk Tuhan, untuk Elia, dan untuk Musa. Karena Petrus tidak ingin kehilangan kebahagiaannya itu. Namun dia lupa 9 orang temannya sedang menunggu mereka di bawah. Setelah diberkati, seseorang kadang lupa dengan teman, keluarga, bahkan Tuhan.
Petrus bersikap seperti orang yang kalau mendapat rezeki tidak mau berbagi dengan orang lain. Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah. Pada saat ego Petrus tidak seimbang, dia ingin menguasai kebahagiaan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara. Ada kemungkinan saat itu Petrus mendengar dengan telinga jasmaninya. Anda memiliki hati nurani atau suara batin. Ketika mau mengambil barang-barang, apa kata suara hati? Cepetan, mumpung orangnya belum ada. Atau jangan itu salah. Mana yang sering kali kita dengar? Dua-duanya sering kali kita dengar, bukan? Kadang-kadang saat ego kita muncul, suara itu datang berbicara. Pada saat keinginan kita kuat, suara batin ini menegur dengan lembut. Banyak orang bisa berbahasa roh, tapi sedikit orang yang bisa mendengar roh. Dan terlalu sedikit orang yang mau hidup di dalam roh. Yang penting hiduplah di dalam roh. Tunduklah di dalam roh. Sehingga kita bisa berbuah di dalam roh. Bukan sekadar kita berbahasa roh. Waktu Petrus ngomong begitu, apakah saudara jengkel dengan Petrus? Ayat selanjutnya, mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya. Mereka sangat ketakutan. Walaupun egonya kuat, rohnya peka. Berarti mereka mendengar suara Bapa di sorga. Kalau kita tidak seperti itu, berarti kita sering mematikan suara hati kita. Dengarkanlah suara roh. Ini penyembahan yang benar. Kadang-kadang kita asik menyembah sampai kita tidak mendengar suara Tuhan. Ayat yang ke-7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Apa yang kita lihat semuanya musnah. Kita meninggalkan semua kekayaan kita. Suatu saat kita juga akan berpisah dengan orang yang kita kasih dan kita cintai dalam kehidupan kita. Dan tidak berlangsung selamanya. Namun Anda perhatikan, Musa, Elia, pemandangan yang membuat Anda bahagia akan lenyap. Dan itulah yang dialami oleh Petrus. Akan tetapi, Tuhan tetap selama-lamanya. Kebahagiaan, kekayaan, jabatan, umur, itu hanya sesaat. Tetapi Yesus akan selalu kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman ini. Mereka berada dalam rumah tangga menjadi rumah tangga yang terbaik. Mereka yang bekerja, memiliki usaha, bisnis, pekerjaan, karir mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Hamba mau berdoa menyerahkan kesehatan umat-Mu dimanapun mereka berada. Menyerahkan juga untuk setiap anak-anak mereka yang hari-hari ini menyiapkan ujian. Tuhan juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak yang berhasil, masa depan yang berhasil. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami meyakini bahwa ada kekuatan roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, aku undang Engkau memberkati kehidupan dimanapun anak-anak-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.